Anda menemukan video ini, mohon disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia bahwa saya saat ini dalam penculikan tentara Zionis Israel. Segera bebaskan saya, segera bebaskan warga negara Indonesia lainnya, dan tetap dukung dan suarakan terus kemerdekaan untuk Palestina. Apabila kawan-kawan melihat video ini, berarti tandanya saya sudah diintercept ataupun diculik oleh Zionis Israel. Tolong selamatkan saya, bebaskan saya, terutama kepada pemerintah Indonesia, spesial Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Indonesia membebaskan kami dari penculikan yang semena-mena ini. וגם בחלק הזה, ובעצם מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט, ובוודאי בפחות... Selamat malam. Israel mencegat dan menangkap aktivis kemanusiaan yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla di perairan internasional Siprus, Mediterania Timur. Ada 9 warga negara Indonesia yang ditangkap, termasuk 2 jurnalis Republika dan 1 jurnalis Tempo. Kecaman datang atas tindakan Israel. Pemerintah didesak untuk mengupayakan pembebasan 9 WNI yang masih ditahan Israel. Keanggotaan Indonesia di Board of Peace yang di dalamnya ada Israel pun kembali disoal. Misi kemanusiaan WNI ditangkap Israel, pemerintah bisa apa? Inilah Satu Meja The Forum malam ini bersama saya Yogi Nugraha. Sudah hadir di studio Kompas TV malam ini untuk membahas topik malam ini adalah Dev Laksono, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Selamat malam Mas Dev, apa kabar? Sehat selalu. Alhamdulillah. Ada juga Andi Muhyiddin atau biasa dipanggil Dio, ini sahabat saya dari Memret Republika. Malam Dio. Ada juga Prof. Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional. Prof. Selamat malam Mas Yogi. Makin sehat, Amin. makin strong. Pertama saya ke Dio. Dio pertama turut prihatin atas yang terjadi dengan jurnalis Republika dan juga para relawan. Semoga ada solusi terbaik dan segera bisa dibebaskan. Saya mau bertanya dulu, di awal Anda sebagai Pemret memberikan izin kepada 2 jurnalis untuk bergabung dalam Global Sumut Flotilla itu, seperti apa ceritanya kalau boleh, termasuk sampai mendengar kabar bahwa ada video SOS, persisnya seperti apa kalau boleh ceritakan? Sebenarnya kalau dari awal sebenarnya agak berat ngasih izin. Oh, sebetulnya ada perasaan gitu. agak berat. Apalagi pengalaman sebelumnya kan ada intercept gitu ya. Jadi agak serem-serem juga gitu. Tapi kedua jurnalis kami, Abeng, panggilannya Abeng gitu ya, dan Todi itu memang dari awal semangatnya tinggi sekali dan dia merasa dia sebenarnya sudah ikut tahun lalu. Jadi memang sudah ada panggilan kemanusiaan dari 2 orang jurnalis ini? Ya, tahun lalu sudah ikut, tapi hanya di sekitar perairan Tunisia, meliput di sekitar situ, tidak sampai berlayar, karena nggak kebagian kapal waktu itu. Jadi terus tahun ini ada ajakan lagi, dia langsung ingin sekali, dia ingin menuntaskan misi ini gitu, yang belum selesai gitu ya. Dan kebetulan waktu itu memang dari GSF, Global Sumut Flotilla itu mensyaratkan bahwa yang boleh berlayar adalah yang pernah ikut tahun lalu. Karena tahun lalu itu sudah banyak pelatihan. Karena kan banyak SOP, banyak protokol gitu ya yang harus mereka siapkan gitu ya. Kalau orang baru mungkin agak mundur lagi kan gitu, dan risikonya juga kan pasti tinggi gitu ya. Jadi akhirnya dengan berat hati gitu dan was-was saya mengizinkan mereka berangkat. Saat itu disampaikan ke Republika, Anda sebagai Pemret, tugas jurnalistik atau memang tugas kemanusiaan atau keduanya? Karena kalau dari kata sumut itu kan diambil dari bahasa Arab ya, artinya kesabaran, keteguhan,
ke apa kesiapan untuk menghadapi kegigihan gitu kira-kira. Artinya dari awal memang, karena kalau tugas jurnalistik agak berbeda, semua ada risikonya. Itu seperti apa persisnya? Dari awal saya selalu bilang nggak cuma ke Abeng dan Todi bahwa tidak ada berita seharga nyawa. Oke, Gitu ya. clear, setuju saya. Saya selalu bilang bahwa jurnalis itu berbeda dengan relawan. Gitu. Kita punya tugas untuk menyampaikan informasi ke publik gitu ya. Kalau kita kenapa-napa ya nggak sampai informasi itu. Intinya sebenarnya kayak gitu. Oke. Tapi karena saya melihat bahwa dua orang ini punya pengalaman ikut pelatihan berbagai macam pelatihan, akhirnya saya setuju bahwa mereka ikut. Anda di berikan misi izin kali ini. sebagai pemimpin redaksi untuk Ya. berangkat. Oke. Sampai ke tanggal berapa mulai mendapatkan informasi? Ya, hari Senin tanggal 18 terakhir itu Abeng itu mengirim video SOS ke grup kami bikin grup khusus misi Gaza ini namanya gitu ya. Dia kirim grup SOS, setelah itu hilang kontak. Hilang kontak, Todi juga, kebetulan mereka kapalnya terpisah. Oh, mereka Kapalnya ada di terpisah. dua kapal yang Dua berbeda. kapal terpisah. Itu juga saya nggak tahu pembagiannya. Saya sih berharap sebenarnya mereka satu kapal biar liputannya itu juga mereka saling backup sama macam. Tapi ternyata terpisah gitu ya. Jadi Todi bahkan lebih siang lagi dia udah nggak ada kabar. Abis itu Abeng terakhir kirim SOS. Ponselnya disita atau gimana sama? Kenapa? Ponselnya. Nah ternyata ada protokol. Ketika udah kelihatan kapal. Pada saat ada tanda-tanda dikejar. Ada tanda-tanda mereka menyiapkan video itu SOS gitu ya, kirim ke kami, kemudian handphone mereka dibuang ke laut. Oh, bukan di situ. Itu udah protokolnya gitu ya. Jadi pada saat hilang kami sudah terima videonya, kami sih sudah yakin bahwa ini intercept. Intercept ya. Tapi ternyata dari Global Sumut Flotilla itu punya SOP juga gitu ya. Minimal 4 jam setelah video dikirim, baru mereka bisa menetapkan status bahwa mereka di-intercept, diculik kayak gitu ya. Dan waktu itu memang malam setelah lewat 4 jam, baru kemudian dari dari yang ada di Turki mengabarkan gitu bahwa confirm mereka dicegat. Oke, saya ke Prof Hik. Gimana Mas Yogi? Begitu muncul berita soal penangkapan intercept oleh Israel, itu langsung rame ini perbincangan. Lah, kan Indonesia ada di dalam Board of Peace. Ketika otoritas mengatakan bahwa ya karena Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, kemudian publik ramai menyampaikan bahwa ya kan ada satu forum namanya BOP gitu. Kenapa enggak ke sana? Prof Hik melihatnya seperti apa dalam konteks perlindungan warga negara Indonesia? Oke, pertama yang kita perlu pahami ya dalam konteks perlindungan warga negara, apa yang terjadi sekarang ini dalam Sumut Flotilla ini jangan disamakan dengan ketika tenaga kerja kita berpergian ke luar negeri mencari pekerjaan. Karena mereka bekerja bukan tujuannya untuk tanda kutip ya menjadi seorang martir, menjadi seorang syuhada, bukan. Nah, tapi kemudian ada jeratan hukum karena satu dan lain hal, dan tentu negara harus melakukan perlindungan. Nah, dalam konteks Sumut Flotilla ini adalah relawan-relawan. Mereka harus sudah siap untuk menjadi martir, untuk menjadi syuhada. Karena mereka tahu yang mereka hadapi adalah Israel. Dan mereka sudah tahu bahwa sebelum masuk ke wilayah laut teritorial Israel ataupun Gaza, itu pasti mereka akan diintercept. Maka tadi Mas Dio mengatakan ada pelatihan, lalu kemudian ada briefing, ada protokol yang harus diikuti. Jadi mereka-mereka ini adalah orang-orang pilihan yang betul-betul mau untuk membesarkan Palestina, memerdekakan Palestina. Jadi misinya itu ada 3. Misi pertama adalah misi kemanusiaan. Kalau mereka bisa lolos, maka mereka akan memberikan obat-obatan dan lain sebagainya kepada rakyat Palestina di Gaza. Yang kedua, penentangan terhadap blokade yang dilakukan Israel di luar wilayah teritorial. Di perairan internasional. Ya, di perairan internasional. Dan yang ketiga, minta agar Israel, kalau kamu melakukan apapun terhadap saya,
Ingat, ada hukum humaniter internasional yang berlaku. Seharusnya kamu tidak melakukannya. Nah, itu yang dilakukan oleh flotila-flotila ini. Dan ini kan sejak tahun 2008. Ini berkali-kali. Warga kita kalau saya tidak salah sudah pernah ikut sebelum yang sekarang ini. Tapi ada yang sebagian belum sampai, kapalnya rusak dan lain sebagainya harus kembali. Tapi ada juga yang sempat ditahan oleh pihak otoritas Israel dan kemudian dikembalikan. Tapi Prof sebentar, ini misi kemanusiaan, bukan kombatan, bukan untuk berperang. Ya kan, misi perdamaian, dan dalam konteks perlindungan warga negara harusnya tetap berlaku dong, meskipun tadi konteksnya berbeda. Oke, sebelum sampai di situ, itu narasi dari flotila. Kalau kita lihat dari Netanyahu, narasinya dari mereka mengatakan bahwa mereka ini orang-orang jahat yang akan berhubungan dengan Hamas, teroris, dan kemudian mereka ini akan membuka diisolasikannya Hamas. Oleh karena itu, dari sisi Israel, mereka akan dihabisi. Ya. Jadi saya mau mengatakan gini, ketika tentara dia dikirim berperang, dia kan siap mati. Pertanyaannya, kalau dia bersiap berperang di luar negeri, apakah kemudian negara harus melindungi dia ketika dia berperang? Konteksnya agak berbeda ya. Dalam konteks misi kemanusiaan ini, kan satu, pemerintah juga mengapresiasi. Ini adalah misi kemanusiaan berangkat dari individu, kemudian diorganisasi oleh Global Sumut Flotilla, berangkat dan tujuannya memberikan obat-obatan, memberikan bantuan kemanusiaan. Apakah itu tetap saja, Prof, dalam posisi yang itu dibedakan statusnya dengan? Ya, kalau menurut saya sih harus dibedakan. Seperti yang saya katakan, niat awal itu kalau TKI itu bukan untuk mati. Tapi kalau yang ini harus siap dengan mati, mempertaruhkan nyawa. Maka saya katakan, mereka bersedia untuk menjadi syuhada, menjadi martir. Nah, tapi bukan berarti tidak wajib dilindungi kan? Tetap harus ada kan? Wajib dilindungi, tetapi ada keterbatasan dari pemerintah. Itu yang saya ingin garis bawahi, keterbatasan. Kenapa? Pertama, keterbatasannya karena memang niat dari beliau-beliau itu untuk menjadi syuhada. Yang kedua, keterbatasannya karena kita tidak punya hubungan diplomatik. Nah, tadi menjawab BOP. Katakanlah kita sudah anggota BOP, kita bisa dong kontak sama Netanyahu. Itu awam melihatnya itu untuk apa gitu, Bu? Memaksakan. Tapi itu yang saya katakan, saya itu tidak setuju Indonesia masuk BOP. Karena apa? Kita mendahului hubungan diplomatik dibuka, tapi kita sudah melakukan hubungan antar pemerintah. Selama ini kita itu melakukan hubungan dagang, bukan hubungan antar pemerintah. Maka saya pada waktu Bapak Presiden hadir di Washington DC pada waktu pertemuan pertama BOP, waktu itu Israel datang, walaupun diwakili oleh Menteri Luar Negeri, tapi tidak waktu di Swiss. Saya waktu itu bertanya-tanya nih, Bapak Presiden akan bersalaman tidak dengan wakil dari Israel ini, Perdana Menteri Netanyahu atau misalnya Menteri Luar Negeri. Karena kalau misalnya seperti itu, berarti sudah mau dicairkan nih hubungan. Yang saya katakan ini harus hati-hati. Padahal kita selalu mengatakan, kita akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel kalau Palestina sudah merdeka. Saya ke Mas Dev Laksono yang baru ketemu dengan Kementerian Luar Negeri. Gimana posisi Komisi 1 atau mungkin bisa diceritakan terakhir rapat dengan Kementerian Luar Negeri, apa yang upaya yang akan dilakukan? Adakah perhatian khusus terhadap keselamatan 9 WNI? Ya, alhamdulillah tadi siang sampai sore hari kita rapat dengan Kemenlu membahas sejumlah topik dan agenda dan isu, termasuk salah satunya ya Global Sumut Flotilla ini. Ya jujur waktu saya pertama kali dengar wartawan kontak saya bilangnya Global Sumut. Saya pikir kan Sumatera Utara. Gitu kan. Karena begitu ngomong Global Sumut Flotilla, orang paham gitu kan. Saya pikir nih ada apa lagi gitu kan di Sumut kan. Oh ternyata maksudnya ini. Nah terus ketika ini juga kan berkembang terus ya situasinya ya. Dan kapalnya itu kan tadi dibilang 2, padahal kayaknya lebih dari 2 deh. Soalnya kapalnya banyak dari ada beberapa kapal konvoy, yang diberangkatkan dan yang terintersep. Nggak tahu semuanya terintersep kah atau hanya sebagian, ada sebagian yang lolos gitu ya. Tapi info yang saya dengar tadi sudah lebih dari 7, mungkin angka sampai 9 WNI yang 9 WNI yang sudah tertahan. 9 itu semuanya. Semua WNI yang berangkat ya. 4 terdiri dari 3 jurnalis,
4 jurnalis, 5 relawan ya. relawan kemanusiaan. Ya, sudah confirm itu 9. Nah, itu dan sekarang statusnya juga masih belum dikonfirmasi juga mereka gimana kondisinya segala macam, itu info yang saya terima. Dan ini memang kan ever changing situasinya. Nah, tapi pemerintah menegaskan bahwa akan terus membela WNI kita dimanapun mereka berada. Nah, deserter TNI yang masuk ke tentara Rusia untuk perang ke Ukraina aja masih kita urus, apalagi WNI yang menjadi relawan ataupun untuk misi kemanusiaan. Nah, pasti akan kita bela. Bukan kita bela lagi, harus kita selamatkan. Dan pemerintah telah menggunakan jalur diplomasinya, ya, karena ya memang kita tidak memiliki hubungan diplomatik karena kita tidak mengakui Israel, tapi kan kita memiliki hubungan yang sangat erat gitu dengan Jordan, dengan Egypt, dengan negara-negara tetangganya ya. Terus juga kita juga via Qatar, UAE. Sempat dibahas juga nggak soal juga BOP? Kalau BOP-nya kan sekarang di hold. Oke. BOP statusnya di hold. Jadi kalau yang soal BOP itu bukan hanya hari ini saja. Dari kemarin kan juga kita rapat dengan Menhan, juga sudah disampaikan bahwa BOP currently on hold. Bahkan di hold itu apa? Non aktif atau memang keluar atau? Di hold aja dulu. Belum ada pembahasan lebih lanjut. Diendapkan lah kalau. Ya, karena memang belum ada kegiatan apa-apa lagi. Tapi tidak mengubah status keanggotaan Indonesia. Ya, kita masih memonitor dulu ini perkembangannya sejauh mana, karena kan situasi di Hormuz masih berjalan. Apakah dan Amerika menyatakan bahwa misi di Iran sudah rampung, walaupun nggak jelas juga objektifnya apa dari awal itu ya. Jadi makanya kita masih melihat apakah BOP ini masih sesuai dengan spirit awalnya atau sudah kehilangan arahnya. Saya potong. Jadi Komisi 1 sempat mempertegas nggak bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kemlu fokus pada kalau dengan ini? Pembebasan komunikasi dengan negara-negara terkait, terus untuk juga ada jalur-jalur khusus baik official atau non official yang digunakan oleh pemerintah Indonesia baik melalui Kemlu ataupun instansi lainnya ya. Untuk mencari tahu mereka ada di mana, situasi mereka bagaimana, dan bagaimana kita kalau Komisi 1 kembali. Akan ada sikap khusus nggak terhadap ini? Ini soal keselamatan. Ya. Tapi jawabannya ditahan dulu. Kita akan jeda setelah yang satu ini, tetap di Satu Meja The Forum.